operation, duty manager, semua. Dan harus kita scores dalam hari itu. Dan kita harus cari pengganti karena operasional jalan. Nah, bagaimana kita melakukan penggantian? Itu yang pertama, ya, di balik apa penyebabnya. Jadi penggantian yang kita lakukan adalah kita lihat tadi siapa yang pernah training di sana, baik itu dari sekolah, kemudian dari interdepartemen atau training, kita panggil, harus menggantikan. Itu sebagai solusi untuk menggantikan maningnya. Dan yang ini rezeki kan, yang training dari sekolah itu langsung dapat DW dia kan, dapat DW dan status langsung kerja karena kita perlukan dia. Nah itu. Dan selanjutnya tentu kita monitor karena menyamakan lagi standar. Itu kan kerjasama kita dengan HR, dengan accounting juga terkait dengan akuntansi, front office, dan saya waktu itu udah kayak M ya. Nah yang belum menjadi catatan adalah hal-hal atau poin-poin apa yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk mati bisnis. Yang kejadian yang paling mudah itu adalah semua transaksi dalam bentuk cash-nya harus kita awasi. Apa aja itu? Ada program tamu yang belum boleh, kita buatkan program dual breakfast. Breakfast pembayaran dengan cash, kemudian extra bed. Jadi tamu yang kesana perlu extra bed, nah dibayar cash. Kemudian yang extension stay, jadi yang berpanjang masa tinggal bayar cash. Ataupun credit card sebenarnya juga bisa, penting tidak dia melakukan bank transfer ya. Kemudian lagi satu itu adalah yang road upgrade. Nah ini 4 area ini yang harus kita awasi. Nah kebetulan karena sudah nyaman dia melakukan itu 1-2 tahun kalau nggak salah, dari 2000 sampai 2002. Jadi kelupaan ya, akhirnya yang selain cash dia ambil juga. Ya kredit card dia lakukan juga, kamu nggak ada konsumsi, dia gesek kredit cardnya. Itu kan ya berani itu, sehingga tamunya komplit. Nah, ini kita dapat bocoran dari tamunya ini kan karena tamu komplit. Kenapa? Kita cari dia nggak ada pakai kredit cardnya, saya panggil siapa yang tugas itu kan, nah, dia mengakui minta maaf ini. Kita nggak bisa seperti itu, nggak semudah itu. Pilihannya kan dia mundur atau kita laporin polisi. Tapi ternyata Pak aku salah, tapi apa bukan sendiri Pak, siapa lagi? Semua lu waduh. Nah di semua itu harus closing, kemudian pengadilan, proses jalan 6 bulan di penjara. Seperti itu. Sehingga dari proses penjara itu juga banyak sekali kan, harus jadi saksi, BAP 8 jam tuh, dan banyak sekali persidangan juga. Nah ini bisa temukan, karena untuk membawa penjara itu harus ada bukti hard copy ya hard copy, evidence yang asli, nggak boleh yang kopi-kopian fotokopi. Jadi yang harus asli, temukan semua itu. Yang asli termasuk logbook dia punya 2 logbook, yang asli 1, logbook yang untuk mereka 1. Dan beda isinya, beda. Kalau yang logbook yang yang asli nih, pun dia akan melakukan melakukan sesuai dengan perintah atasan apa ya, yang normal. Yang ini ya informasi antara mereka, tamu ini akan besok check out ataupun akan perlu bayar dan seterusnya. Memang artinya mereka sudah jalannya harus diketahui dan bukti bisa kita kumpulkan. Maksimum cuma bisa kita buktikan pengadilan 300 juta. Jadi yang tidak bisa dibuktikan itu berapa? Anggaplah 2 kali lipat. Baik tidak seperti itu. Nah itu yang harus menjadi perhatian kita di atasan, apa yang harus kita lihat. Itu yang contoh kasus nyata di EPO bisa kita jadikan
sana itu terkait dengan SOP, terkait juga dengan yang misuse of authority sebenarnya. Nah, itu awal tawarannya dari mana? dari kamu yang komplain yang pertama yang harus dari tadi. Nanti kalau ada tamu komplain itu perlu kita tindak lanjuti, dicek tuh apa. Seperti itu. Tapi ada yang punya pertanyaan lain lagi? Pak Umrah, udah Pak. Itu yang Pak Samuel tadi sampaikan. Kalau sertifikat gimana cara masukkan bagi bisa menggunakan sertifikat? Ya kan SOP dia kan sign on file itu yang karena dia udah punya keinginan untuk menipu, dia buat aja mah dia memakai apa dia kan dan anak canggih juga ya, mungkin dia tanda tangan, kamu lihat gimana contoh sebelumnya dia bisa tiru kan seperti itu. Kalau udah nah itu ada niat, ada kesempatan, kalau itu udah terjadi itu ya bisa. Maksud saya ini kan ada possibility-nya paling besar di cash. Ya. Nah kalau kredit card kan uangnya masuk ke merchant misalnya, ke merchant Iya. perusahaan. Di mana dia dapat ngambil uangnya itu nantinya? Ya, dia kan bisa tukar uang itu dengan uang cash yang dia miliki. Itu bisa dia lakukan seperti itu. Dan kebetulan yang melakukan itu adalah anak baru yang ditransfer dari FB ke FO. Nah mungkin, nah ini namanya pada belum pasti jatuh juga. Inilah yang terjadi pada dia. Dia itu belum mahir, terus saya bilang. Dan mungkin mentornya lupa, mentor kreatif ya, lupa ngasih tahu harus jangan pakai credit card, harus cash, mungkin lupa. Dan ini yang saran saya ini kan sekali saya baru bulan lalu lah satu reuni sama teman-teman itu yang BFO. Jadi ini cerita lagi tahun 2000 sebelumnya waktu mogok masalah itu yang mereka semua dikeluarkan kan udah nggak kejadian. Yang kejadian ini 2002 ini karyawan baru. Nah ini rupanya dia karyawan lama juga melakukan hal yang sama. Memang kita tidak mengetahui semua diceritakan, dia lupa bahwa saya dulu di manajemen, jadi misalkan depan jadi begitu ya kira. Saya semua ngerjain itu dapat bersihin kotorannya dari wah kalah ya. Jadi aduh ya itu yang situasi yang sebenarnya kita bisa belajar banyak dari sana. Nah, nanti kalau udah di strategic management mungkin saya ceritakan mengenai mogok masal itu lain lagi itu paling seru. Dan kebetulan saya juga handle dengan saya DOS waktu itu, head of sales. Tahu kan mogok masal tahun 2000 di mana? Tahu? Iya. 2000 mogok masal. Ya nanti di kesempatan lain karena seterusnya kita bisa kayak posa. Ya mungkin ya pengalaman itu tidak bisa ditemukan atau tidak dialami orang lain. Ya mungkin dalam kuliah ataupun kursus lain itu tidak ada pengalaman itu. Karena saya di tempat terakhir juga saya harus berhentikan 3 orang dalam waktu yang berbeda. Yang terakhir yang saya berhentikan adalah Epok M. Sayang sekali itu. Ceritanya ini lebih ke kurang pengertiannya dia atau attitude. Dia tadi bilang kesempatan dan peluang niat. Saya diundang ke rumahnya, dia minta saya datang karyawan terbiasa lah kan. Kemudian bapaknya, ternyata bapaknya ada teman saya waktu di hotel sebelumnya. Pak Man, anak saya ini tolong dijaga. Oh dia bagus gitu. Tak ada masalah apa, jadi saya lihat cerita sama bagus juga setapan di rumahnya dia. Ada screen, ada sound system yang keren, ada musik kan. Saya nggak ngerasa. Balik besoknya saya ke kantor kerja. Saya tanya sama teman, kok bagus juga ya di tempatnya Agung ini. Nggak tahu kan Pak yang ngasih pinjam ini screen dan sound system apa? Nggak ada. Dan nanya ke saya ya. Saya pakai security kan. Katanya
ada minjem itu nggak bilang ke saya, kan Pak tanda tangan katanya. Gue, saya nggak ada tanda tangan, tangan saya palsu, kumpul. Panggil, ini baru nikah nih, dan bapaknya teman saya, panggil ke kantor, orang baru nikah. Tahu nggak nih Mas? Salah serius ini, pemasangan tanda tangan. Dia FOM, saya di M kan. Lagi nih, siap pilihan dua aja. Salah perut saya desain. Itu harus nggak bisa. Itu kan menjadi presiden buruk perlu dilihat. Nah itu kemudian yang berikutnya di tempat yang sama, JSE nih ngambil 350.000 uang pinjam katanya itu dari Brankas itu dari kita punya kan cash di depan itu kan sidak lah. Saya sidak konten kurang uangnya dan menurut istrinya kerja di hotel sebelah, lari dia minta uang. Ngapain di sana? Bisa pinjam uang, nggak ada sih lalu itu. Cash itu yang kita siapkan di depan untuk ada pedaun mungkin itu kan itu diambil gitu. Itu dua gitu. Itu saya baru kerja sebulan itu saya keluarkan JSE. Setelah 2 bulan EOM keluar. Yang terakhir itu adalah FB dikeluarkan 3. Itu karena ini waktu itu FC ya, ini lah juara dunia di restoran di Bali. Ada laporan ini ada pemasukan cash juga nggak diterima nih. Akhirnya FC bisa itu uang 100.000 itu kita kasih tanda kode kasih. Nah, kita cari inilah misteri gas belanja si uang itu. Besoknya masuk gak uang itu ke kantor ke kasir? Nggak masuk, udah itu bukti kan nggak bisa ngapain, keluar juga. Ya, seperti itu. Jadi kita selesaikan sebenarnya kita enggak. Kita kalau udah polisi kan ribet deh, cuma pilihan aja. Ini keluar. Nah seperti itu. Jadi yang depo ya bisa terjadi hal seperti itu. Nah, ini kita dari owner juga kan kita sama-sama pimpinannya seperti ini, Pak, cek ini, jadi kita tahu. Ya, namanya kesempatan kalau ada niat penting itu juga kalau dimiliki terjadi kan. Makanya sistem sangat membantu. Keberadaan dari sistem kan seperti yang tadi saya bilang itu yang sebenarnya yang BMS kan. Ini di luar gini umur kita misalkan dikatakan masih muda, misalkan kita masuk di people, kita milih people yang karyawannya yang sudah tua yang sudah inilah senior citizen tadi. Gimana cara kita mensiasati strategi kita karena susah kan kita masuk. Iya, saya pernah alami itu dan yang senior itu orang yang benar. Nah, saya alami. Jadi ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu tentu kita sebagai orang baru di sana itu tidak boleh arogan, apalagi kita pimpinan. Yang kedua, kita harus memang memiliki kelebihan dari mereka, talenta. Karena itu juga kita dipilih kan sebagai pimpinan di sana. Jadi kita harus punya kompetensinya di sana. Jadi ya pengetahuan kita, skill kita, dan attitude kita. Jadi yang saya bilang boleh arogan itu kan. Kalau kita sudah memiliki itu, percaya diri dong kita. Itu harus kita tunjukkan bahwa kita lebih dari mereka. We know better than him, than them. Ya, kita juga bisa menyelesaikan masalah yang tidak mereka bisa selesaikan. Nah, itu harus kita buktikan. Kalau ada satu masalah, kita harus tampil selesaikan. Kita memberikan pembuktian di sana. Dan ya, jadi kalau kita bilang kita punya kelebihan dari kita ngomong dengan tamu asing umpamanya, nah,
kan dia umpamanya udah tua kan bahasa Inggrisnya masih kurang, udah kalah ya. Ini kita harus memang tunjukkan dengan pembuktian itu. Dan kalau yang saya hadapi malah dulu itu supervisor nih datang, Pak gimana nih, ini orang owner dan dia selalu membuat satu grup dan tidak mau apa polisi yang Pak sampaikan. Gampang saya bilang. Berapa orang yang itu? Satu orang Pak. Apalagi itu ada berapa orang di departemen? Ada 12. 12 itu 11 lah. Pengaruhi dengan yang baik yang kita lakukan dan mereka harus ikutin. Yang satunya kan tersingkir. Begitu. Jadi kita melakukan hal yang sesuai dengan prosedur yang formal dan itu kita bisa lakukan dengan melakukan pembuktian terhadap kemampuan kita. Kemudian prosedur yang ada kita benahi untuk kepentingan tamu. Jadi semuanya dilakukan adalah untuk saya bilang tadi business decision. Nah ini mereka secara sendirinya satu kalah suara, kedua makanya makan baik mereka. Dan selanjutnya saya ketemu dia hormat. Jadi kita rangkul, jangan kita ini kan jangan kita musuhi. Nah kalau membuka saya bilang tadi bagus suatu pekerjaan pasti mereka punya sisi positifnya, bagus di suatu hal. Rewards mereka, rewards dalam bentuk uang enggak, terima kasih, bagus ya Bu. Kemarin ini saya lihat komentarnya bagus, wih senang dia kan. Nah besok kita kasih tahu lagi, kita mau kasih tahu arahan, nah ini kita harus bisa berikan solusi. Nah, kalau kita nggak bisa berikan solusi, ya jangan harap dia mau ikutin kita. Jadi sebenarnya, itu semua have been tested gitu, sudah pernah terjadi dan ya kebetulan saya lakukan, saya alami. Jadi akhirnya ya sebenarnya enak jadinya. Jadi kita harus bisa setelah itu kita create environment working culture-nya yang profesional, yang tetap local wisdom yang kita hargai gitu ya. Jangan kita harus lakukan sesuatu yang mungkin orang berpikir tidak semestinya gitu. Nggak apa, kita jalan ngurus sampah, nah, ambil, saya itu kan menjadi contoh bersihkan dan ada keran ngalir tak itu. Lagi kita ingatkan, jadi kita tetap melakukan dua sisi juga melalui formal. Setelah kita lakukan itu sendiri, morning briefing kita sampaikan. Tadi saya jalan ada ini, kan saya lakukan ini. Besok pastikan tidak terjadi. Nah, seperti itu kan. Diingatkan karyawan juga sampaikan. Jadi kita melakukan tidak langsung ke karyawan, tapi melalui supervisor ya, ataupun manajernya yang ngomong. Jadi cepat ini prosesnya itu cepat sekali. Ada lagi ya? Jangan langsung dari tiga pertanyaan Pak. Ya. Entah tepat apa tidak di pertanyaan sekarang karena tadi ke-mention juga atau pas di finance yang ditanyakan sekarang. Yang pertama tadi Bapak sempat mention masalah setiap tahun itu kan ada hotel baru Pak. Ya. Jadi nggak mungkin ya kita akan bersaing setiap tahun mewah-mewahan. Ya. Gitu. Jadi yang paling bisa di maintain itu adalah service itu brandiness. Betul. Di tempat yang lumayan makanya dia yang paling tinggi itu memang di service friendly staff ya itu sampai 9,8. Cuma ada kekhawatiran yang seperti ini. Tagline kami kan memang it's the people, jadi kita memang menunjukkan orangnya. Yang punya pengalaman buruk mungkin dulu teman yang di kapal juga karena mungkin yang takutnya culture-nya berbeda. Jadi seramah apa yang harus kita lakukan ke tamu? Karena yang terjadi sekarang ramah ada anak contoh nih dipegang gitu loh. Apakah bisa sampai di sana atau ada SOP apakah yang bisa diterapkan? Karena pengalaman yang dulu mungkin culture-nya beda di sini sama sana. Dia ketahuan dulu anaknya, akhirnya dilaporkan dan 7 tahun di penjara di Florida. Wow, itu. Jadi apakah ada limit yang harus diterapkan untuk menjaga friendliness dengan baik tapi tidak berisiko? Atau bagaimana? Oke, yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan sih Pak. Ini pertanyaan ke saya sih. Sales saya datang ke saya kan kita ada buat podcast budget lah seperti itu.
ada saya kasih memang waktu dia untuk mapping itu mungkin 3 minggu ya, hampir sebulan, dan dia datang ke saya, Pak pilih ARR atau revenue apa namanya itu okupansi gitu. Jadi mau dibantu analisa apa yang bisa saya pakai untuk bisa menjawab itu. Itu yang ketiga, yang terakhir untuk harga selling rate lah, harga jual itu yang sehat itu berapa persen kan dari cost. Itu tanyanya bagus. Memang yang pertama mungkin ke sedikit manajemen nantinya, tapi nggak apa kita bahas ini. Yang kedua itu lebih ke sales ya. Nanti yang pertama dari service, memang kita tidak bisa terlepas dalam melayani itu adalah memahami dari budaya tamu-tamu yang ada. Itu sangat-sangat penting ya. Karena itu kalau di depan umpamanya di pelayanan kantor depan itu ada namanya psikologi kantor depan. Kita di kantor depan terus juga bertindak sebagai psikolog ya. Harus kita pahami tamu yang datang. Nah, juga kita harus pahami budaya. Ya, budaya kita tentu mereka juga harus hormati, tapi kita juga harus menghormati budaya kami. Barat itu sangat berbeda. Nah, nggak tahu saya tadi yang dipeluk itu kemungkinan cewek atau anaknya itu dewasa kemungkinan ya. Makanya Kecil ya? Ya, anak kecil. Ya. Langsung ditangkap FBI saat itu. Oh gitu ya. Ya, dan memang kebudayaan ataupun kita harus juga memahami kejadian-kejadian yang terjadi di suatu tempat. Contohnya kayak mungkin kejadian ini apa namanya seksual harassment terhadap anak itu juga sering terjadi di luar negeri dan itu mungkin dia khawatirkan. Kemudian kalau budaya orang Bali katakanlah sedih apapun itu salah pun kita ketawa senyum, tapi dengan orang asing itu nggak bisa. Jadi kalau kita menghadapi tamu dia bermasalah, memang ekspresi wajah kita harus tetap ikut sedih. Kalau kita umpamanya tamu lapor ke kita dia bilang dia kehilangan uang, bisa-bisa loh setelah kita ketawa, wah kamu bilang di mana uangnya? Itu padahal kan itu sebenarnya sedih mestinya. Saya pernah kejadian Pak, saya sakit, itu tetap senyum malah dikira nggak sakit. Nah, itu yang memang terjadi dan itu masih sekarang pun masih terjadi. Beda juga dengan kita menghadapi Indonesia, sangat beda juga. Nah ini yang harus kita pahami. Nah karena itu kita perlu di pimpinan itu menentukan. Karena saya bilang kan kalau kita lihat fantastic service tadi, kita harus punya produk dan service yang fantastic, kemudian juga start dengan winning mindset, kemudian kita punya juga delivery system yang fantastic serta relationship. Nah relationship ini sampai di mana nih? Jadi relationship ini yang harus kita tentukan dan itu memang tidak statis ya, dinamis pastinya sesuai dengan jenis tamu. Ya kalau dia itu berhubungan dengan kontak badan, ya kita harus pastikan tidak kita lakukan, apalagi tidak ada orang tuanya umpamanya. Nah, kecuali orang tuanya minta please hug him atau hug, itu nggak masalah. Nah ini harus kita memang jaga. Kecuali kita kenal baik sekali. Jadi kalau kita belum kenal langsung peluk, cium itu kan salah. Ya. Apalagi anak kecil dan orang tuanya mungkin punya trauma sebelumnya terhadap seks harassment umpamanya terhadap anak-anak yang terjadi di daerahnya. Nah dia takut itu terjadi pada anaknya. Nah, itu bisa terjadi. Ini terus kita pahami. Nah ini yang harus kita beritahukan kepada staf kita, tim kita. Harus kita jaga. Saya malah kalau dengan tamu itu yang sudah kenal ya, kalau kita peluk malah dia ini singgung ya. Tetapi dengan situasi pandemi sekarang kita juga memahami memang tidak seharusnya kita berpelukan kecuali mereka memeluk kita. Kita juga pasti peluk. Apalagi kita nggak pakai masker kan. Kalau saya banyak gitu dipeluk nggak pakai masker, sekarang saya peluk tapi saya tahan nafas Pak. Gitu loh. Nah itu baru kita bernapas. Itu personal aja kita punya ini kan prosedur ya, SOP pribadi. Tapi ya sehingga di umum masih oke. Itu dia berani ya. Ya orang udah pandeminya udah berkurang bisa kita seperti itu. Tapi nah itulah hal-hal yang kita bisa buatkan SOP-nya secara detail dan informasikan ke staf.
Ya pada intinya bahwa budaya itu berbeda dan kita harus menghormati. Ada beberapa hal di luar itu yang harus kita perhatikan. Pertama adalah mengenai situasi yang terjadi seperti pandemi atau situasi umum ya. Kedua yang situasi yang terjadi di daerah di mana asal dari warga tersebut. Nah, ini harus kita pahami. Dan anak-anak memang menjadi hal yang sangat sensitif bagi orang tua. Kalau kita belum kenal melakukan pendekatan yang SKSD sebenarnya dekat, nah itu menjadi kendala seperti itu. Nah ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa jawab yang lain. Nah yang kedua yaitu mengenai ini ya antara apa namanya ARR sama okupansi. Nah memang itu sebuah simalakama yang harus kita juga tentukan sikap. Kalau kita melihat lebih ke goal akhirnya seperti apa. Kita kan tahu dengan owner apa yang diharapkan dari kita. Kita tahu owner ini hotelnya tidak mau dijual murah apa gimana. Itu terus paham. Kemudian goal berikutnya owner maunya revenue seperti apa. Kalau owner lebih cenderung ke revenue, kita kan sering ngobrol nggak masalah saya sepanjang nggak terlalu rendah, yang penting revenue-nya tercapai. Jadi kita terjemahkan itu ke sales kita bahwa untuk periode tertentu saya akan membuat keputusan bahwa apakah itu saya mau ambil okupansi apa average room rate. Tapi secara umum target kita adalah revenue sekian. Batasannya kita tidak bisa terlepas dari capaian average room rate tahun lalu. Karena average room rate itu menentukan secara jangka panjang juga mengenai posisi dari hotel. Kalau kita jual harga $1 lebih rendah, banyak susah sekali. Makanya kita memang harus tetap kalau bisa bertahan di harga. Kalau okupansi kan sesuai dengan permintaan sebenarnya. Sepanjang revenue juga meningkat. Kita goalnya adalah revenue berapa persen sih? Maunya harus naik. Cari ke revenue, harganya kita jangan turunkan dari sebelumnya, okupansi kita mainkan. Nah, dalam hal di mana suatu situasinya yang memerlukan keputusan dari GM, kita harus berikan keputusan dengan resiko kita bisa justify ke owning company. Nah itu implementasinya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ya. Ini memang kita harus pilih ini atau itu enggak. Kalau bisa kan keduanya naik, kalau bisa. Tapi ada situasi di mana kita tidak bisa menjaga itu. Tapi yang kita pakai dasar adalah revenue-nya. Di revenue dan lagi judgement kita terhadap conversation kita yang sering lakukan bersama owning company. Kemana arahnya ini? Jangan hotel saya jual murah begitu ya, harganya pasti harus di atas. Kita berusaha untuk meningkatkan okupansi. Yang terakhir, harga jual dari room cost ya. Jadi harga jual dengan room cost. Harga jual yang kita lakukan dengan room cost ya tentu itu akan berbanding ini ya. Kalau kita lihat ya dari GOP dulu ya. Kalau GOP kita katakanlah owner ini kembali ke owner juga ya. Kalau owner maunya GOP-nya mungkin 45% ya, atau 50% malah kan. Nah tentu ini akan berdampak juga dengan room cost kita. Kalau kita lihat owner mau harganya harus tinggi, ya memang bisa harga kamar kita tinggi kalau memang terjual di pasar. Kalau itu terjadi berarti kan room cost-nya bisa lebih rendah. Tidak ada memang yang baku harus room cost sekian, tidak bisa. Cost of room beda dengan room cost ya. Jadi cost of room sales dengan room cost yaitu hal yang berbeda. Kalau cost of room sales mungkin tergantung dari amenities-nya, bisa mungkin 150-200 ribu, 250 per kamar bisa cost of room-nya.
Tapi kalau room cost compare dengan harga jual kamar kita, itu kan banyak hal yang berpengaruh. Nah ini yang kita harus lihat. Tadi kan saya bilang, jadi kalau kita pakai approach-nya $1 per 1,000 approach, itu udah jelas berapa investasinya tanggung owner nih, $80.000 untuk investasinya satu kamar nih. Nah, berarti kita harus jual ya $80 kalau kita pakai approach itu. Nah, tapi dengan situasi sekarang ini tidak bisa. Jadi informal room pricing approach itu yang menjadi acuan yang tidak boleh kita lepaskan juga. Pertama apa? Kompetitor kita berapa dia menjual. Kemudian yang kedua, dari sebelumnya tahun lalu kita memiliki berapa harga kamar tahun lalu. Nah ini juga kita harus jadikan acuan, tidak boleh lebih rendah dari tahun lalu kecuali situasinya sangat-sangat berbeda dan mungkin unbelievable, abnormal lah, seperti COVID kan. Tidak mungkin kita jual mahal, ya malah turun. Nah itu berbeda, kita nggak pakai sebagai acuan. Nah tapi kalau kita lihat informal pricing approach-nya bahwa kompetitor kita sekian, ini hotel baru kok malah lebih murah, dia bisa lakukan. The new hotel can afford it because of the promotional rate, bisa terjadi itu. Tetapi itu nggak akan bertahan lama, dia pasti suatu saat akan naikkan. Ya, tapi kalau begitu dia terlalu lama harganya di sana, jadi nyaman, kamu juga mau betul dinaikkan, nggak akan mau ke sana lagi seperti itu. Sampai itu produknya juga semakin lama kan sudah makin tua. Nah, makanya memang tidak ada ketentuan pasti harus sekian. Dan itu karena banyak pengaruhnya kan, room amenities, kemudian juga kualitas dari room finishingnya, dan ya kalau kita lihat memang hotel ini setup juga butik hotel apa tidak, ya itu kalau kita lihat di villa, room cost of roomnya sedikit, dia jual mahal, dan itu yang bisa membuat kita melakukan pendekatan yang malah rumpusnya sangat-sangat kecil, ya sangat kecil. Jadi kalau villa biasanya keuntungannya lebih banyak, dan itu tidak akan bisa berlaku rumus. Yang mungkin Pak itu ada tambahan untuk poin itu sih. Mungkin ya. Jadi kita sudah komitmen di protokol ini, kan Pak Asrama juga sudah menjelaskan dari sharing session ya. Jadi beliau pernah jadi GM, saya pernah jadi GM. Kebetulan tidak pernah dalam satu hotel bersama. Pasti punya pengalaman berbeda. Ini yang kami bagi kepada teman-teman semua supaya mungkin saya tidak menambahkan tidak, tapi saya punya pengalaman yang berbeda yang sekiranya mungkin ini bisa menjadi pendekatan buat kita semua. Ya, jadi jangan dibuat bingung karena kemarin di leadership sudah saya sampaikan ya. Jadi ada leadership style yang autokratik, birokratik, demokratik, dan analisis fair. Jadi di tengah ketegasan kita itu pun masih ada fleksibilitas sebenarnya, yaitu bagaimana kita meningkatkan ability kita dan seterusnya. Menarik yang ditanyakan oleh Pak Ngurah tadi, 3 pertanyaan tadi itu juga kami harapkan, kami para proktor mengharapkan para pimpinan hotel ini mampu menempatkan diri secara tepat pada kasus-kasus seperti itu. Saya setuju sama Pak Asramo, saya sering menyampaikan begitu. Nah, ada sebenarnya yang bagus 100% sama. Makanya kemarin saya ngomong, GM yang sudah di luar negeri 14 tahun sekalipun, kalau dia sekarang jadi GM di Bali, dia belajar dulu produk ini. Tidak boleh dia boleh masuk semua sistem tata kelola di tiga besar. Ya, jadi izinkan saya untuk berbagi juga tentang pertanyaan tadi berdasarkan pengalaman saya untuk menguatkan pemahaman bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Samad itu sudah benar sekali. Mungkin dengan tambahan contoh ini nanti bisa lebih menguatkan pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Pak Samad. Oke, jadi yang pertama, kebetulan ini memang spesialisasi saya. Saya tidak akan pernah bersaing dalam bisnis itu in terms of produk, jujur aja. Dia bikin kamar baru, saya harus bikin kamar baru. Saya nggak mau yang begitu, karena itu pasti akan menguras uang penuh saya. Tadi Pak Mullah bilang servis kan, servis sebagai competitive advantage. Itulah sebenarnya yang intangible value yang orang nggak bisa compare. Ya, misalnya kamu check-in di hotel saya, dapat welcome drink sangat spesial.
apapun itu spesialnya, tiba-tiba di hotel orang lain dia buat yang begitu juga, dia spesial, belum tentu sama hasilnya, belum tentu sama. Mungkin terkendala di room loss, orang harga kamar beda, mungkin terkendala di presentasi karena dia nggak punya glassware yang mirip seperti yang saya pakai, mungkin seperti itu. Maka yang saya bilang kemarin itu, kreativitas GM pimpinan inilah yang harus mampu menemukan apa yang membuat produk kita berbeda. Ya, jadi pelayanan itu sebisa mungkin dievaluasi terus supaya dia menjadi competitive advantage daripada resort kita, hotel kita. Kalau bersaing dengan produk nggak akan pernah selesai. Sekarang kita bikin kamar lebih bagus, tahun depannya dia bikin meeting room, ramai tamunya, kita bikin meeting room, beritanya apa, berat ini. Ya, harus punya jati diri. Nah, terkait yang sensitif tadi tentang children protection, saya sekaligus sosialisasi karena ada logo ITB di sana, saya kebetulan dari member itu, dan ada Pak Hadi yang juga memang dia spesialis di LSP. Banyak rekan-rekan GM tidak memahami yang disebut sertifikasi kompetensi karyawan. Ini dianggap beban. Staf saya sudah pintar kerja, ngapain harus disertifikasi? Inilah pertanyaannya tadi itu. Apa batasannya Pak? Boleh perlu atau tidak? Semua skema kompetensi dari mata uji kompetensi MUK-nya itu, mau dia front office, housekeeping, MB service, MB product, sampai ke level GM, di awalnya itu MUK-nya itu akan menguji tentang kompetensi umum, kompetensi pendukung, baru kompetensi utama atau teknis. Teknis itu misalnya apa? Barista itu seberapa pintar bikin cappuccino, itu namanya teknis. Terus kompetensi umumnya apa? Kopi yang dipakai ini ditanam di mana gitu. Kompetensi pendukungnya apa? Gelas apa yang cocok? Karena itu satu pekerjaan itu. Jadi ada 3 kompetensi yang diukur. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Ngurah itu ada skemanya di sana. Ya, nama materinya itu adalah children protection for in tourism industry ya Pak dia, kalau nggak salah ya. Ada sekitar 5 mata uji itu. Di sana diukur seberapa kita boleh memegang, kemudian memperhatikan tamu di pinggir kolam. Wah, takut siapa megang, terus saya dibilang cabul nanti gitu misalnya kan, padahal tamunya mau jatuh nih gitu loh. Ya. Tapi jangan tanya sama saya, Pak pasal berapa itu, jangan, saya nggak tahu. Seperti yang saya bilang kemarin, saya nggak bisa masak, tapi saya bisa bilang makanan itu tidak enak atau memang tidak enak. Jadi pimpinan itu juga begitu, kita menganalisa. Nah, kalau sekarang saya kebetulan mengabarkan itu sebenarnya bagian daripada kelengkapan kemampuan skill karyawan, yaitu di kompetensi bidang kompetensi umum di industri pariwisata. Maka sering-sering download, ada beberapa literasi yang kita pakai di sana. Oke, kalau saya punya materinya nanti saya share. Kebetulan beberapa kali minta melatihkan di front office juga. Ini penting. Front office tamunya bawa barang banyak gitu ya, nggak dibantu salah. Anak-anaknya lari, nggak dibantu, nggak dipegang, nanti anaknya jatuh. Kita perlu ada adaptasi di sana sejauh mana kita boleh. Jadi saya nggak bisa bilang hanya boleh pegang tangan, hanya boleh cium tanpa bernapas gitu misalnya, karena setiap daerah itu punya budaya yang berbeda-beda. Seperti misalnya kemarin ada teman saya misalnya kalau nggak cipika-cipiki dibilang nggak sopan katanya, nggak sopan ini gitu loh, harus cipika-cipiki baru sopan gitu kan. Tidak semua begitu gitu. Tolong Niki dijadikan suatu motivasi dan spirit. Servis itu adalah strategi yang sangat ampuh sekali di dalam memajukan usaha kita di pariwisata khususnya. Kalau main di produk kita nggak akan capek, kita terus bersaing dengan produk, ganti kursi, ganti warna gitu. Jadi kan nanti dikreasikan. Kemudian yang kedua, kita tidak bicara angka baku ya. Apa yang kedua tadi dia? Oh, ARR sama ini revenue. Oke, coba ARR sama revenue ya. Kita sampaikan betul oleh Pak Aslamo tadi. Di sini di setiap hotel menerapkan revenue and yield management nggak? Revenue management dan yield management diterapkan nggak? Pak David ada di sana? Di sebagian ada revenue management, yield management di yielding ada? Yielding itu di sales. Ada di sales kan? Ya. Jadi kita nggak akan bahas detailnya. Itulah sebenarnya dipakai untuk gas rem. Pak Aslamo tadi sudah menjelaskan. Periode ini kita kejar ARR karena kompetensi tinggi. Jangan kompetensi tinggi masih jual rendah. Walaupun owner bilang kita kejar revenue ya, juallah sekarang harganya 300.000 misalnya. Tapi ketika
saya itu biasanya pakai bar namanya, biasanya kalau gold rate itu sekian persen okupansi harga sekian. Nah itulah dipakai aturan yieldingnya itu. Mana yang mau dikejar? Tetap satu tahun itu ada satu ARR biasanya. Budget ARR Anda adalah 53,4 dolar itu misalnya. Gak mungkin 50 dolar, pasti koma-koma. Karena dia adalah akumulasi dari Januari sampai Desember yang masing-masing memiliki season yang berbeda. Setelah dirata-ratakan dibagi 12 bulan itu pasti kenanya koma 53,4 dolar itu misalnya. Kita kejar misalnya contoh 53,4 dolar itu. Januari bisa nggak 55? Februari aman, kita sudah ada spare lagi sekian dolar. Tapi kalau Januarinya masih di 50 dolar, Februari harus ngejar cover itu. Sehingga kita harus sepakati keduanya bisa berjalan, tapi gas rem. Jadi ketika okupansinya rendah, Kang RR turun, dia ngejar okupansi, tapi kita sudah punya strategi. Makanya kan ada dulu tuh nggak ada yang meeting quarter gitu namanya. Dulu cuma ada meeting bulanan sama akhir tahun itu aja. Kalau sekarang tiap 3 bulan ada meeting sales, setiap bulan ada meeting sales. Untuk mengukur itu pencapaian dari 1 tahun ini budgetnya sekian, 3 bulan pertama aman nggak? Ya, kalau ini nggak aman, ini high season harus dikejar sampai Agustus ini. Harus benar-benar gaspol itu, kerja keras itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mengawali bulan, berapa booking lead yang Anda targetkan biasanya? Kalau Anda tahu nggak? Misalnya besok ini kita bulan Juli nih, tanggal 1 itu Anda harus pegang berapa revenue on booking biasanya? Kalau saya di 30%. Nah, itu yang paling standar. Itu salah satu juga untuk mekanisme bahwa ada orang bilang untuk yang booking lead-nya panjang, katakanlah mau stay bulan Desember, sekarang ini rendah apa tinggi harga harus kita jual kan gitu. Kita lihat dari posisi online booking yang sekiranya di tanggal 1 itu Pak. Kalau tanggal 1 Juli target Anda 60% okupansi, masih zero okupansi saat itu, wah itu parah itu, nggak punya tabungan kita. Nah ini juga salah satu considerations yang mana mau dikejar, okupansi atau ARR. Maka kalau kita di pimpinan itu memang betul cari tamu bisnis gitu ya, tapi kita memikirkan analisa sebenarnya. Anak e-commerce yang main di gas rem itu, anak marketing yang telemarketing nelfon-nelfonin dari booking lead dulu, yang mana nanti akan materialize seperti itu. Sehingga ketika owner mengatakan nggak apa-apa deh harganya 300, kalau kita bisa jual 350, why not? Karena kita sudah tahu prediksinya. Pastikan itu awal bulan harus sudah on-hand booking yang kita sudah secure. Kemudian kadang-kadang kita berani berkorban di sana tanda kutip. Yang penting secure ya dulu 30%. Apakah dengan 10+1 ya, kemudian mungkin 3 malam free apa itu kita secure di sana ya. Nah ini gambaran dia. Yang terakhir, sekali lagi tidak ada yang baku Pak, tapi kita harus pakai, mohon maaf ya, pakai orang sensitif, pakai beberapa perhitungan supaya kita nggak begini nanti, nggak kaget nanti sudah banyak dapat jualan saya Pak. Kok owner saya komplain Pak, JOP saya kok katanya rendah Pak, padahal banyak dapat jualan gitu ya. Ketika menentukan budget itu apa yang ditentukan pertama ya? Revenue berapa dolar untuk tahun ini itu 2023. Apa yang pertama kali sebenarnya ditentukan itu? Ada yang pernah ikut bikin budget? Pak Yowin pernah kan? Yang pertama dicari itu memang room cost kok. Room cost yang dicari pertama. Room cost. Jangan bilang, Pak, kemarin revenue kita di sini $1.000 dari gampang saya bilang. Tahun depan naik 10% Pak, 100% jadinya 1.100 kan? 10% kan benar kan? Ini Anda yakin wah 10% sini kayak itu. Tapi kalau room cost-nya di sini ternyata inflasinya tinggi, kan berpengaruh ke sana. Maka saya kasih satu acuan. Ada namanya United States Count Lodging Industry, USALI ya. Ini yang dipakai benchmark untuk hotel accounting seluruh dunia. Di sana menyebutkan room cost itu 15% dari selling room rate. 15%. Pak, GOP itu 30 sampai 42% Pak. How come the cost is 15% Pak? Ini yang bilang oleh Pak Samo tadi. Saya kan bilangnya room cost. Pak Samo tadi juga menyebutkan di atasnya ini ada komponen-komponen apa gitu loh. Breakfast berapa di sini head cost-nya, kan? Kemudian PTIR, kan ada detail nih. Pomek,
engineering, listrik segala macam, sehingga room cost yang 15% ini kecil memang costnya, tapi setelah ditambah biaya-biaya di atas yang di atas BNR itu, dia mungkin menyentuh di angka 60 sampai 70% costnya akhirnya. Karena kan tergantung semakin mahal harga kamarnya, butik resort yang villa itu, UOP itu bisa, saya pernah dapat 58% UOP. Orang villa itu kan cuma menang di size aja sebenarnya. Handuknya tetap 2, nyucinya 2, limbahnya sama kayak di deluxe room di City Hotel. Kan gitu. Sabunnya tetap 1 botol sama kok harganya dengan di harga kamar 300.000. Nah inilah sekali lagi tujuan kami di sini sebenarnya bukan untuk memberikan hafalan kepada teman-teman semua. Harus 15 ya bukan. Tetapi kebetulan Yusali mengatakan sekian, di hotel Anda boleh saja di sini 12% atau 20%. Yang perlu dipahami adalah bahwa kalau membuat budget, jangan di sini langsung dinaikkan. Ini dulu hitung, ya. Baru Anda akan tahu kira-kira saya berapa persen bisa naik. Karena dari sini pengaruhnya nanti ke atasnya. Jadi ada cost to breakfast untuk welcome drink, welcome fruit, cake, apapun itu, atau mungkin honeymooner dapat benefit. Kemudian ada payroll tax dan employee relation cost, ya, PTIR. Kemudian ada POMEC, electrical dan telepon dan seterusnya itu. Mindset ini yang kita kuatkan bahwa room cost itu harus determine yang pertama ketika kita menyusun budget. Sehingga dari sini ini kita bisa adjust di atas ini berapa sehingga ketahuan lah dia nanti kira-kira estimasi DOP kita berapa. Di sana biasanya owner, kalau saya belum pernah jadi owner sih ya. Kalau feeling saya, owner saya tuh happy di jalur ini, ya. Dan di sininya belum tentu beliau happy di sininya. Beliau fokus di GOP karena ini bisa dibelanjakan nanti di tanah beli apa, dan belum tentu fokus di percentage karena harus juga nominal berapa yang beliau harapkan. Itu biasanya, Pak revenue kita nanti naik 20%, Pak, wah keren sama saya senang sama Anda gitu, owner saya misalnya. Tapi 20% kenaikan room revenue ini ternyata GOP-nya turun karena biayanya tinggi, ya nggak happy juga owner. Makanya kemarin saya agak berada di posisi owner, saya bicara karena memang waktu bikin hotel tadi disebutkan berapa aset yang harus ditanam sekian itu, owner itu sudah punya prediksi 20 tahun lagi harus renovasi biaya sekian dan pikir, maka kita harus pastikan kita digaji kan. Kalau owner bosan bisa dikeluarkan loh kita, karena kita udah kerja keras. Oke, maka fokuslah kepada hal-hal yang logik, realistik di sini. Ya, sehingga ini mungkin di final nanti Pak Eka banyak yang bahas, tapi kebetulan menyangkut berapa room cost. Di buku memang disebutkan 12% di Yusali itu, tapi ini jangan dipakai acuan, ya karena kan yang di Amerika belum tentu tahu berapa harga chemical di Indonesia, di Bali kan. Maka pakai acuan bahwa tentukan yang di bawah ini, kemudian tambahkan dia cost-nya, PTIR, POMAC dan seterusnya itu termasuk biaya-biaya perizinan segala macam yang relation dengan aktiviti kita. Kemudian ketemu di sana nanti DOP dengan kompetensi itu banyak. Jadi mungkin itu menurut Pak Samo yang bisa yang tambahkan. Bagi teman-teman, mungkin nanti ketemu mentor yang lain bicaranya berbeda, tapi cara berpikirnya pegang. Karena apa? Dia pengalaman di Jakarta nih. Jakarta tuh kompetensinya tinggi, ya hotel bisnis. Mungkin di sana harga kamar itu memang punya anjing, karena dia ngejar menghindari untuk bisa Jakarta ya. Jadi dia harus, karena satu bookingan itu grup soalnya. Jadi mindset DM kita adalah yang seperti saya bilang kemarin itu, entrepreneurship-nya harus ada. Jangan owner aja yang wirausaha. Leader itu juga harus punya jiwa wirausaha sehingga kita berani ambil risiko, kadang-kadang risk taker untuk berani. Oke, makasih Pak Samo. Itu sales itu bukan weekly, daily sales meeting, dan satu hari itu bisa 2 kali dilakukan. Begitu karena memang fokusnya di penjualan. Jadi pagi-pagi sebelum debt hand meeting itu sales meeting dulu, sehingga apa yang dibahas di debt hand meeting itu sudah ada gambaran. Sore bisa lagi sales meeting, atau kalau nggak sales meeting ya mungkin inilah untuk membahas grup umpamanya, grup coordination meeting. Mulai dari kita banyak sekali meeting kan, meeting itu aja. Ya, tapi memang itu perlu. Ya, kalau di sales ya weekly sales meeting ada.
Nah, seperti itu. Makanya yang penting itu adalah bagaimana day to day-nya itu kita lakukan untuk mendapatkan budget yang telah kita assign. Sehingga untuk 10 tahun bisa tercapai. Kalau tercapai belum memungkinkan untuk mencapai budget tersebut, nah ada namanya budget review meeting yang bisa disesuaikan lagi dalam 6 bulan. Ya, sehingga the last half of the year itu direview lagi, itu bisa terjadi. Reviewnya bisa naik atau turun tergantung situasi yang terjadi. Seperti itu. Memang itu dinamis sekali kalau bicara mengenai harga, sangat sulit dipegang. Saya itu berapa tahun kita sepakat nih suatu hotel di suatu area itu tertentukan harga bintang 3 sekian, bintang 4 sekian, bintang 5 sekian, harus bawah sekian, harus atas sekian. Prakteknya 0 besar. Kenapa? Karena masing-masing GM itu bertanggung jawab untuk review dan bayar gaji karyawannya. Itu hancur semua kesepakatannya. Itulah yang terjadi. Tapi ya kita kembali, tadi kita sampaikan Pak bahwa kita tetap karyawan, ujung-ujungnya kita harus selamatkan asetnya owner. Apa kepentingannya owner? Financial and security loss prevention. Di sana owner yang kita harus amankan. Di situ kita juga harus guest delight dan employee delight. Harus kita jaga. Sebenarnya ini rangkumannya mudah sebenarnya. Itu banyak yang kita harus lakukan. Nah itu loh, rangkuman belum divisionnya segitu loh. Itu lagi yang nanti kan itu yang diambil semua departemen. Dan memang GM tidak harus tahu semuanya, menguasai semuanya, tapi dia managerial skillnya, leadershipnya yang harus dia miliki. Ya. Kalau tidak diikuti dia, percuma juga kan. Kalau kita bilang apa yang dimaksudkan menjadi seorang leader, kita menjadi leader kalau kita punya pengikut. Kalau nggak ada pengikut berarti bukan leader. Seperti itu sih. Pengikut itu yang ngikutin kita. Mengapa dia ikutin kita? Karena dia merasa mendapat manfaat setelah mengikuti kita. Itu aja poinnya. Ya. Walaupun dia disebut leader, belum tentu loh dia seorang leader ya. Karena nggak ada pengikut. Karena dia ditunjuk menjadi pemimpin di situ. Jadi yang pemimpin asosiasi biasanya di sana yang lebih. Kenapa? Anggotanya merasa mendapat manfaat ya, dari mengikuti seorang. Itu. Kalau ada yang bertanya lagi silakan. Mudah-mudahan itu nama lagi ya kawasan kita, sehingga ini dua sisi. Nah, kalau saya tuh memang pasti berdiri dua sisi. Kalau kita dengan owner setiap kesempatan sehingga keduanya nyambung dia. Tugas kita lah menyatukan itu sehingga harmoni jadi hubungannya. Itu kerjaannya nggak kelihatan. Ini namanya intangible skill itu di situ. Kalau itu dinilai juga keberhasilan dari pekerjaan yang kita lakukan itu cuma hanya dari uang saja, ya beda, belum lengkap. Karena yang intangible yang kita bisa kelihatan soft skill ini yang bisa membuat sehingga secara keseluruhan hotel perusahaan ini mempunyai suatu branding yang kuat dan persepsi yang bagus di luar. Persepsi yang bagus di luar belum tentu mungkin kenyataannya seperti itu, tapi ini penting dan itu harus dijaga. Kita akan tahu setelah masuk ke dalam, oh ini ya ternyata dari luar kok bagus sekali. Itu yang saya hadapi seperti itu. Dari luar bagus sekali, coba masuk belum tentu. Bagaimana kita menjaga itu sehingga di luar kita baik. Ini saya di hotel sebelumnya itu 2 tahun. Brigade Advisor itu leading hotel 2 tahun, mengalahkan hotel bintang 5, kali hotel bintang 4. Kemudian buka lagi 1 Juli, kemudian khusus 4 bulan dia nomor 1, mengalahkan hotel bintang 5 lainnya. Jadi ya itu kita menjaganya bagaimana? Itu nggak kelihatan ininya, soft skillnya di situ. Mungkin itu sih tambahannya. Bisa menambah wawasan atau yang dilakukan dalam 3 jam terakhir ini. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Anytime posting aja di sana di Enforce atau bisa japin saya ya. Karena masih banyak hal yang bisa kita sharing ya. Nah ini kan peserta kelebihannya yang mendapatkan informasi tambahan, tidak hanya informasi formal. Ini kan formal kita berdasarkan textbook
tapi pengalaman di lapangan itu yang tidak bisa kita beli. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang kita sharing dan bisa menambah wawasan sehingga kita bisa praktekkan. Karena itu nyata terjadi. Nah ya dengan saat pernah sharing, saya juga 3 kali pernah jadi saksi pengadilan, itu tidak mudah. Jadi BAP sekali itu 8 jam, bayangin belum lagi sidangnya ditunda. Tunda minggu depan gitu. Tapi ya asik lah. Ya. Siap, terima kasih untuk hari ini. Thank you very much for today. Ketemu lagi minggu depan ya. Ya.